Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam rangka review sebuah buku ya. Ini ya bukunya dengan judul Membaca Pikiran Tuhan. Dasar-dasar ilmiah dalam dunia yang rasional. Judul aslinya The Mind of God, karya Paul Davies ya teman-teman. Gambarnya ini nih, gambarnya malaikat dengan sayap yang bertebaran ya. Baik, kita langsung ya teman-teman, kita bacakan. Sampurasun, salam Nusantara ya bagi kita semua. Rahayu. Lanjut ya. Di antara tujuan yang lebih ambisius dari refleksi semacam itu adalah kemungkinan bahwa kita dapat merumuskan sebuah teori tentang sesuatu, atau disebut theory of everything ya. Untuk selanjutnya disebut theo, suatu deskripsi sempurna tentang dunia dalam rangka sistem kebenaran logis tertutup. Pencarian semacam theo telah menjadi sejenis cangkir suci bagi para ahli fisika. Dan ide tersebut pastilah memperdaya, betapapun juga jika alam semesta adalah manifestasi sebuah tatanan rasional, maka kita mungkin dapat mendeduksikan hakikat dunia dari pemikiran murni semata, tanpa memerlukan observasi atau eksperimen. Sebelumnya maaf ya teman-teman, agak kurang membacanya, ini agak belepotan. Di antara tujuan yang lebih ambisius dari refleksi semacam itu adalah kemungkinan bahwa kita dapat merumuskan sebuah teori tentang segalanya, tentang segala sesuatu, atau everything ya. Theory of everything. Jadi maksudnya itu teman-teman ya, di dunia modern ini sekarang berkelanjutan dari zaman dulu ya, dari ilmuwan-ilmuwan dulu, filosofi dulu, ataupun semacamnya ya, sampai pada titik teori tentang segala sesuatu. Jadi semua ada teorinya ya teman-teman. Jika kita teorikan, apapun itu tidak ada batasannya ya, semua pasti ada teorinya. Untuk membuat satu selembar kertas saja pun bisa diperlukan sebuah teori ya, dan yang lainnya. Apalagi yang menyangkut tentang alam semesta ini ya, tentang alam semesta dan seisinya, ataupun tentang keyakinan ya. Kalau seorang ilmuwan ini, dia tidak begitu saja percaya dengan apa yang dibaca di sebuah kitab suci ya, tapi harus dia meyakininya dengan secara penelitian ya, secara empiris, secara fakta-fakta ya. Jika itu sudah ada faktanya secara sudah empiris, maka dia akan mempercayai itu ya. Beda dengan sebuah keyakinan yang didasari dari agama, apalagi yang doktrin itu yang saya bilang. Jadi kalau ada suatu kejanggalan ya harus dipercaya, tetap harus diimani ya. Tapi kalau seorang ilmuwan
atau seorang filosofi itu ya dicari dulu kebenarannya, benar apa tidak gitu kan, bukan secara langsung dia mempercayai itu sesuai dengan teks yang ada di kitab suci, kitab suci manapun ya teman-teman, tidak dapat kecuali. Saya tidak membahas satu agama atau ini, saya bersifat membahas umum aja ya teman-teman, sesuai yang diterangkan di buku ini, karena buku ini tidak membahas satu agama ya, tapi membahas antara sains dan agama ya. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya disebut, oh itu yang tadi. Untuk selanjutnya disebut Theo, suatu definisi sempurna tentang dunia yang dalam rangka sistem kemarahan logis tertutup. Pencarian semacam Theo telah menjadi sejenis cangkir suci bagi para ahli fisika. Ya memang gitu teman-teman ya. Jadi teori everything ini bagi ilmuwan dan orang-orang fisika atau yang lainnya ya, menjadi sebagai cangkir suci atau cawan suci ya, atau dasar untuk dia terus selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi tidak ada batasannya. Sebelum itu menjadi sesuatu yang empiris ya sifatnya. Kalaupun ada batasannya, mungkin yang kita tahu zaman sekarang ini tidak ada ya teman-teman, karena segala sesuatu dibatasi, tidak berkembang seperti apa semestinya ya. Kita lanjut. Dan ide tersebut pastilah memperdaya betapapun juga jika alam semesta adalah manifestasi dari sebuah tatanan nasional, maka kita mungkin dapat mendeduksikan hakikat dunia dari pemikiran murni semata, tanpa memerlukan observasi atau eksperimen. Yaitu teman-teman ya, bukan hanya sekedar mempercayai sesuatu dari sebuah teks gitu kan, tapi memang harus ada penelitiannya ya, untuk dinyatakan bahwa itu memang valid ya. Atau tidak semata-mata alam semesta ini adalah manifestasi dari yang tadi disebut itu pemikiran murni ya. Jadi tetap harus ada uh, penelitiannya atau eksperimennya teman-teman. Itulah bedanya antara agamawan dan ilmuwan ya. Kalau agamawan ini sekedar mempercayai apa yang ada di teks kitab suci, tapi kalau ilmuwan atau peneliti atau ahli-ahli di bidangnya, dia akan mencari jawaban itu dengan penelitiannya. Lanjut, tentu saja kebanyakan para ilmuwan menolak sama sekali filsafat ini dengan menerima rute empiris menuju pengetahuan sebagai satu-satunya jalan yang dapat diandalkan, yaitu yang saya tidak bilang ya teman-teman. Sebelum itu sifatnya empiris, para ilmuwan itu tidak begitu saja mempercayai ya. Harus diadakan dulu observasi, penelitian lebih mendalam ya, untuk dinyatakan itu sebagai kepercayaan murni gitu kak teman-teman. Jadi di sini
memang perlu keselarasan antara agama dan sains ya, yang saya bilang di apa namanya review yang lalu-lalu. Memang begitu teman-teman ya, harus ada keseimbangan. Agama tanpa sains pun bisa disebut iman buta ya, sains tanpa agama pun sama demikian ya, akan tidak berjalan dengan semestinya ya teman-teman. Jadi kita perlu kebijaksanaan ya, sebagai manusia pribadi bijaksana. Intinya jangan asal kita menerima mentah-mentah ya teman-teman, harus dipikirkan secara jernih, secara akal sehat ya. Jika dalam satu agama itu ada doktrin untuk sesuatu yang merugikan orang, ya perlu kita kaji lagi ya teman-teman. Apalagi dalam doktrin radikal itu kadang-kadang ada yang sifatnya membenarkan untuk menghilangkan nyawa seseorang ya. Kita perlu mengkaji lagi benar apa tidak dengan akal pikiran kita kan, karena kita beragama itu kan harus menjunjung kasih sayang ya antara sesama teman-teman ya, harus punya rasa empati kepada sesama. Jika itu tidak bertentangan dengan pikiran kita ya perlu perlu disangkal lah, perlu dipertanyakan kebenarannya ya. Mungkin itu saja dari saya ya teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf seperti biasa kalau penjabarannya kurang bisa memuaskan ya. Saya hanya sekedar belajar di sini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi saya. Syukur-syukur bagi teman-teman ya. Kalaupun tidak suka, ya nggak usah dilihat videonya ya teman-teman. Simple. Itu. Kita bertemu lagi nanti dalam review ini ya, membaca pikiran Tuhan. Baik ya. Sampurasun, salam Nusantara, rahayu ya teman-teman.